Lanjan adalah salah satu desa di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis desa Lanjan berada di lereng Gunung Ungaran. Di episode kali ini akan kita bahas tentang salah satu situs di desa Lanjan. Desa Lanjan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa Lanjan berada di lereng Gunung Ungaran, berada pada ketinggian rata-rata 900 meter di atas permukaan laut. Terdapat sebuah pemakaman keramat yang berada di Bukit Manjeran. Di atas bukit ini merupakan makam umum desa, sedangkan makam keramat berada di ujung area makam umum ini. Ada yang menarik di atas bukit yang menjadi makam umum ini adalah kompleks makam kuno yang diberi pagar besi. Di kompleks makam ini terdapat sebuah makam yang tersusun dari batu komponen bangunan kuno. Era masa klasik, dugaan sebelum ada makam ini pernah berdiri sebuah bangunan kuno era masa klasik. Batu-batu tersebut juga tersebar di makam umum. Batu-batu yang tersebar di area makam umum ini sebagian besar digunakan untuk pembatas makam dan nisan. Bangunan kuno yang pernah berdiri di sini belum bisa dipastikan merupakan candi karena belum diketemukan data pendukung. Di sini tidak diketemukannya arca, lingga yoni, atau sejenisnya. Data pendukung tersebut mungkin sudah hilang atau masih terpendam. Menurut kepercayaan agama Hindu, tempat yang tinggi misal di puncak bukit adalah kediaman para dewa. Ini sesuai dengan kondisi geografis. Situs ini mungkin material penyusun bangunan kuno yang tersisa ini adalah sisa dari penyusun bangunan candi. Untuk tahunnya saya perkirakan sejaman dengan Candi Gedong Songo. Yang pasti umur candi tersebut jauh lebih tua dari makam-makam kuno di sini. Siapakah tokoh yang dimakamkan di sini? Menurut keterangan warga yang saya temui saat berkunjung ke makam, ceritanya beliau adalah seorang pimpinan laskar pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Syekh Abdurrahman. Beliau dikirim dari Tegal Rejo Magelang. Namun ada beberapa versi cerita tentang beliau, yaitu cerita versi pertama bahwa sosok tokoh misterius bernama Kiai Gusti Raden Abdurrahman ini dikisahkan bukan orang asli dari daerah Lanjan, melainkan seorang mubalik pendatang dari wilayah selatan Pegunungan Menoreh, atau lebih tepatnya dari daerah Kadipaten Adikarta, kini Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau datang ke wilayah Lanjan nan Sunyi, diperkirakan pada sekitar paruh pertama abad 19, atau setelah selesainya Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro.
Kiai Gusti datang ke Lanjan bersama para santrinya yang setia dan tidak dikisahkan bersama keluarganya. Syekh Abdurrahman merupakan salah satu penasehat Pangeran Diponegoro yang ikut menyingkir ke daerah utara sambil menyiarkan agama Islam. Menurut cerita tutur masyarakat Lanjan, bahwa nama beliau adalah Syekh Abdurrahman atau As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Basyaiban. Menurut sumber pemerhati sejarah di Paksi Katon Kraton, Ngayogyakarta, Hadiningrat, Eyang KRT, Ahmad Hasan Midaryo. Perjalanan beliau dari Yogyakarta terus ke arah utara melewati Pingit Temanggung. Ketika tiba di suatu tempat dan melewati sebuah uwot atau jembatan kecil, kaki dari kuda tunggangannya terperosok sehingga kaki kuda tersebut patah. Maka, untuk mengingat peristiwa ini, Kiai Gusti kemudian memberi nama daerah tersebut Kradenan Jembatan. Perjalanan Kiai Gusti kemudian dilanjutkan hingga tiba di daerah Sumowono, di barat Semarang. Kiai Gusti selanjutnya mendirikan sebuah rumah, sehingga wilayah tempat tinggalnya disebut Kradenan Kampung. Selama menetap di Sumowono dan menyebarkan syiar Islam, beliau juga mendirikan sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat syiar Islam. Diperkirakan situs masjid tersebut adalah Masjid Kauman di Sumowono. Seiring dengan perkembangan zaman masjid tersebut menjadi terlupakan. Ketika masjid tersebut berdiri, masih belum ada sumber air yang memadai untuk digunakan untuk keperluan wudhu para jamaah Kiai Gusti di masjid itu. Kemudian beliau berjalan ke utara menuju ke lembah Gunung Ungaran, dan di sana beliau menancapkan sebuah tombak. Ketika tombak dicabut dan setelah berdoa kepada Gusti Allah yang Maha Tunggal, maka dengan izin ilahi keluarlah sumber air yang melimpah ruah. Kemudian sumber air tersebut diberi nama Tuk Mubalan oleh Kiai Gusti. Dan selanjutnya, air dari Tuk Mubalan itulah yang dialirkan Kiai Gusti untuk mengalirkan air ke pancuran masjid. Aliran air itu dibuat dengan tombak yang diseret oleh Kiai Gusti, hingga membentuk sebuah aliran air. Kemudian tempat aliran air ini diberi nama Wangan Aji. Pada suatu ketika, Kiai Gusti hendak melaksanakan ibadah sholat asyar dan ingin berwudhu namun tidak ada sumber air. Kemudian Kiai Gusti berdoa memohon pertolongan kepada Gusti Allah yang Maha Belas Kasih. Dan muncullah seorang yang memikul gentong berisikan air. Dan Kiai Gusti meminta sedekah air dari gentong yang dipikul oleh orang itu guna keperluan berwudhu. Maka sekarang, bekas tempat berwudhu sekarang diberi nama daerah Padasan. Selama masa akhir hayatnya, Kiai Gusti mengabdikan hidupnya untuk syiar Islam di daerah Sumowono. Kiai Gusti dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di daerah Sumowono didampingi oleh seorang cerdik pandai yang bernama Kiai Khatib Anom dari Banyu Biru. Kiai Khatib Anom merupakan santri kepercayaan Kiai Gusti
ketika turut berjuang bersama Pangeran Diponegoro di wilayah Pegunungan Menoreh. Dan setelah wafat, Kiai Khatib Anom dimakamkan di sebelah barat wilayah Sumowono, Semarang. Sedangkan cerita versi lain, bahwa ketika Kiai Gusti tinggal dan menetap di Sumowono, kemudian memperistri seorang putri bangsawan Keraton Yogyakarta yang berguru agama kepada Kiai Gusti. Namun, dikisahkan bahwa pernikahan Kiai Gusti dengan Nyai Gusti tidak menurunkan keturunan. Nyai Gusti memiliki 2 orang abdi yang setia mengikutinya, dan setelah wafat juga dimakamkan di pemakaman yang sama, tidak jauh dari di sekitar nisan makam Kiai Gusti. Sebelum kedatangan Kiai Gusti, penduduk wilayah Sumowono telah memeluk Islam. Menurut cerita, sejarah Islam di wilayah Sumowono konon hampir seumur dengan Kesultanan Demak Bintoro. Menurut cerita tutur lokal, dikisahkan bahwa dahulu ada seorang Kiai Pengulu dari Demak yang bernama Mbah Kiai Pangulu Lebay Marjani. Suatu ketika, Sunan Kalijaga sedang melakukan perjalanan dakwah Islam keliling Jawa dan singgah di wilayah Sumowono. Beliau mengetahui bahwa di Sumowono telah berkembang agama Islam yang disiarkan oleh Kiai Pangulu Lebay Marjani. Lalu pada suatu ketika tiba sebuah keputusan dari Kesultanan Demak Bintoro yang menyatakan bahwa Kiai Pangulu Lebay Marjani dari Sumowono diangkat sebagai seorang tumenggung di wilayah Pekalongan dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Diningrat. Pada saat Kiai Gusti meninggal, Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Diningrat dimakamkan di daerah Padasan. Namun di sekitar makam keramat Padasan itu, dalam perkembangannya mitologinya sering terjadi keanehan. Misal, jika ada penunggang kuda yang tidak turun dari kudanya maka akan terjatuh. Maka, atas pertimbangan kejadian aneh itu, makam Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Diningrat kemudian dipindahkan atau diputer giling ke daerah Pagongan. Akan tetapi tetap terjadi hal aneh yang sama. Kemudian para sesepuh Pagongan bersepakat untuk memindahkan kembali makam beliau ke atas Bukit Kuntobimo. Namun jaraknya dirasa terlalu jauh, sehingga susah untuk merawat. Akhirnya makam beliau dipindahkan di Bukit Manjeran Lanjan. Akan tetapi, muncul pertentangan dari berbagai pihak tentang di manakah kebenaran letak makam tokoh Telik Sandi Pangeran Diponegoro yang misterius ini. Bagaimanapun, sejarah para syuhada selayaknya kita hormati dan ugemi warisan semangat perjuangannya. Wewaler kauruh kebijaksanaannya sebagai mukmin dan patriot yang terlupakan seiring perkembangan zaman. Di samping makam yang tersusun dari batu candi, juga terdapat beberapa makam kuno yang menggunakan nisan langgam Hanyokrokusuman. Sekian ulasan singkat tentang makam Lanjan di Sumowono. Semoga bermanfaat.
untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga usai. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.